Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang minumlah Cak Bagus. Ayo minumlah. Kamu sekarang kamu harus minum. Kamu harus memakan makanan kesukaan kami. Kamu tidak boleh menolak Cak Bagus. Kalau kamu menolak, kamu mati. Malam berjalan lambat. Pagi yang kunanti seakan enggan datang. Hanya rasa gelisah yang masih setia menemani. Ada semacam kerinduan dan penyesalan menghimpit dalam ruang batinku. Berkali-kali aku menghela nafas, berharap rasa gelisah itu segera pergi. Dalam dekapan kesepian itu, terlintas senyum yang tidak akan pernah bisa kuhapus. Terlintas bagaimana kering manja mata indah itu meneduhkan hati. Terlintas pula bagaimana mata indah itu meneteskan air mata, tanda telah terjadi luka di hatinya. Berkali aku mencoba melepas semua bayangan keindahan bersamanya. Namun hati kecil ini selalu berbisik, tetap tinggallah. Tinggallah di remang bayang itu, berharap suatu saat bahagia memang datang pada waktunya. Semarang, 2009. Pada tahun itulah kisahku berawal. Sebagai seorang desainer tata ruang, terkadang aku harus kesana kemari melihat lokasi yang akan ditata. Aku masih ingat, seorang klien menghubungiku lewat pesan singkat untuk membicarakan tentang pembuatan kolam di rumahnya. Beliau hanya mengatakan mempunyai lahan seluas 15 meter persegi dan minta dibuatkan kolam. Setelah minta alamat rumah beliau, maka aku pun segera menuju ke sana. Berharap kali ini mendapat borongan dengan harga yang sangat baik. Tentu aku tidak sembarangan membuat desain dalam penggarapannya. Selalu kuperhitungkan secara matang, baik secara fungsi maupun keindahan. Rumah berdesain minimalis itu tampak sangat asri. Ada taman anggrek di samping kiri rumah. Ada juga beberapa taman bonsai yang memang sangat elok dipandang mata. Aku mengecek alamat rumah, memastikan bahwa rumah inilah yang sedang aku tuju. Aku menekan tombol kecil di atas daun pintu. Tidak seberapa lama, seorang wanita muda keluar dari pintu itu. Tubuhnya tinggi semampai, lesung pipi menghias senyum dengan anggun. Dan kerling mata itu seketika membuat jantungku berdesir hebat. Seorang wanita yang sangat cantik, dalam balutan hijab, membuat kecantikan itu semakin memancar. Maaf, dengan siapa saya berbicara? Bibir merah wanita itu bergerak menanyakan namaku. Aku tentu saja gugup, namun harus kujawab pertanyaan itu. Saya Ndaru. Maaf, benarkah ini rumah Pak Endung? Tadi saya janji bertemu dengan beliau. Wanita cantik itu kembali tersenyum. Lesung pipinya terlihat jelas menambah kecantikan di wajahnya. Iya benar. Silahkan duduk dulu, Mas. Bapak baru sholat. Setelah mempersilahkan aku, si Mbak kemudian masuk. Sementara beberapa saat aku duduk menunggu di teras rumah.
tentu pikiranku masih terkagum akan kecantikan yang baru saja tersaji di depan mata. Tidak seberapa lama kemudian, seorang bapak parubaya muncul dengan tersenyum tipis. Aku lantas berdiri dan menyambut uluran tangan beliau. Aku sudah kembali duduk ketika wanita cantik tadi kembali keluar dengan membawa minuman dan beberapa toples makanan. Dengan senyum ramah, lalu mempersilahkan aku untuk menikmati hidangan yang sudah berbaris rapi di meja. Aku hanya mengangguk. Itu anak saya, Mas, Ratih Padmasari. Kata beliau memperkenalkan nama anaknya. Sesaat kemudian, aku melupakan wajah Ratih yang cantik. Aku berkonsentrasi untuk memahami permintaan klienku, Pak Endung. Setelah beberapa lama kami berdiskusi, dan aku telah mempunyai gambaran apa yang menjadi maksud permintaan Pak Endung barusan, aku pun segera pamit untuk membuat gambar perkiraan dan estimasi biaya tentunya. Sejak saat itulah, intensitas pertemuanku dengan Ratih semakin sering. Dan dalam setiap pertemuan itu, Dara cantik itu selalu tersenyum ramah dengan tawa yang renyah. Dalam anganku yang melayang setinggi langit, senyum itu bagai mengajakku untuk membina rumah tangga. Namun untuk ungkapkan perasaan hati, rasanya masih sangat terlalu dini. Maka seiring berjalannya waktu, ketika garapan kolam Pak Endung selesai, aku tetap menjalin komunikasi dengan Ratih. Bahkan sekali waktu aku tetap berkunjung ke rumahnya, berdalih melihat kolam ikan yang kubuat, apakah ada kendala dan sebagainya. Bibir indahnya selalu menyungging senyum ketika menyambutku datang, dan lentik bola matanya itu selalu menari di anganku. Senja itu, Mentari hampir pulang ke peraduannya. Mungkin bersiap disambut oleh kehidupan di sebalik bumi yang kupijak ini. Warna kuning kemerahan menghiasi langit yang cerah, secerah senyumku ketika mendengar dering ponsel yang berbunyi. Aku segera mengambil ponsel dari dalam saku. Aku hampir yakin bahwa Ratihlah yang sedang menghubungiku. Namun aku sedikit kecewa karena yang tertera di layar ternyata nama Pak Endung. Rasa kecewa karena Ratih bukan yang menelepon terbayar karena nanti malam aku diundang makan malam ke rumah beliau. Tentu bukan sekedar makan malam. Beliau juga mengajak beberapa rekan bisnisnya. Beliau hanya mengatakan akan ada proyek bagus buatku. Nanti malam sehabis Isya, Bapak harap Mas Daru tidak ada acara. Akan ada beberapa tamu ingin bertemu. Begitulah suara beliau dari seberang sana. Aku pun mengiyakan undangan beliau. Debar jantungku semakin terasa ketika jarum jam di arlojiku berjalan semakin mendekati waktu yang diminta Pak Endung. Bukan tentang siapa tamu Pak Endung atau untuk apakah tamu Pak Endung ingin menemuiku. Namun, bayang serat wajah Ratih yang cantiklah alasan mengapa debar itu semakin kuat terasa. Puas menikmati hidangan bersama Pak Endung sekeluarga dan 3 orang tamu beliau, kami pun beranjak dari meja makan dan kembali ke ruang tamu. Membicarakan mengenai kesibukan kami masing-masing, hingga pada akhirnya sampailah kami pada pokok pembicaraan. Pak Endung yang puas dengan hasil pekerjaan taman yang kubuat, rupanya menarik hati ketika rekannya pula untuk minta dibuatkan desain sekaligus penggarapan taman dan kolam. Tentu yang lebih bagus dari Pak Endung, kelakar mereka. Kalau sudah rezeki memang tidak akan kemana, batinku. Memang seharusnya harus tekun dan sabar. Kuasailah minimal 1 bidang pekerjaan dan jadilah profesional.
Berawal dari Pak Dung, rezekiku dalam hal tata taman semakin berkembang pesat. Selesai membuat satu taman, dilanjut membuat taman di tempat lain. Dalam sela kesibukan itu, pada akhirnya aku memberanikan diri menyatakan perasaanku pada Ratih. Dan betapa apa yang kuperkirakan tidak meleset dari dugaan. Cintaku tidak bertepuk sebelah tangan. Desember 2010 merupakan awal-awal aku dan Ratih merajut kebahagiaan. Kami merasa inilah saat kami membangun masa depan kami. Masa depan yang sudah tampak sangat indah di depan mata. Namaku semakin dikenal orang hingga aku bisa menabung untuk membeli sebidang tanah, meski tidak terlalu luas. Tentu bapak, ibu, dan adikku merasa bangga memiliki aku, tidak terkecuali Ratih. Kebahagiaan itu kurasakan hingga pada awal-awal tahun 2014. Gemerlap dunia terkadang membuat orang lupa. Mudahnya mencari uang, kemudian lupa cara memanfaatkannya. Lupa siapa yang membuatnya sukses. Lupa akan jejak bagaimana waktu awal dulu merintis. Lupa bahwa di balik kesuksesan itu, ada orang lain yang selalu mendukung dan memohonkan doa. Kehancuran itu berawal ketika seorang klien mengajakku ke suatu bar di tengah kota. Di sanalah aku mulai mengenal minuman keras yang saat itu mereka sebut dengan wedang gala. Mulanya aku selalu menolak, namun bisikan lembut untuk sekedar mencicipi akhirnya berhasil membuatku tergoda. Memang hanya pahit yang kurasakan, bahkan harus menjadi bahan tertawaan ketika dalam beberapa toko saja aku sudah terkapar tidak berdaya. Pusing, mual, bercampur aduk menjadi satu. Tidak hanya sekali dua kali klienku tersebut kerap kali mengajakku ke bar. Dia mengatakan kalau yang kemarin-kemarin hanyalah perkenalan. Nanti kalau sudah terbiasa, 10-20 botol pun terasa kurang. Barulah kamu disebut laki-laki. Benarlah bahwa ibu kejahatan adalah minuman keras. Sekali dua kali aku memang mudah terkapar, namun setelahnya aku seperti kecanduan. Dalam keadaan setengah mabuk itulah terkadang aku menjadi liar. Bahkan bukan hanya sekali dua kali, aku sering mengirim orang ke UGD di rumah sakit. Sikapku terhadap bapak, ibu, dan adikku juga menjadi kasar, apalagi terhadap Ratih. Seringkali hal sepele menjadi pemicu pertengkaran, lalu berakhir setelah ia memilih mengalah dan pergi. Aku bahkan semakin terjerumus ketika minuman keras bukan lagi menjadi kesenangan. Aku ingat ketika pertama kali serbuk jahanam itu merasuk ke tubuhku, aku serasa melayang, lebih bahagia dari segala bentuk bahagia yang pernah aku rasakan. Aku mulai menepikan rasa bersyukur. Aku mulai meninggalkan kewajibanku 5 waktu. Aku bahkan merasa tidak perlu takut lagi akan cerita Pak Kiai tentang siksa neraka. Yang mungkin paling parah adalah aku sekarang sudah berani membentak bahkan memaki-maki orang tuaku manakala ada sesuatu yang tidak aku senangi. Aku lupa siapa aku. Aku lupa bahwa aku memiliki orang-orang yang harus aku sayangi. Meski tidak henti ibu dan kekasihku mencoba menasehatiku, tidak sekali dua kali pula kerasnya pukulan ayahku mendarat telak di mukaku. Aku masih bergeming. Kecanduanku semakin parah. Ketika serbuk jahanam tidak aku peroleh, aku selalu mengamuk. Mungkin bagi sebagian orang, aku sudah menjadi sampah. Bagi mereka, kematianku adalah yang terbaik. Pekerjaanku hilang, tabunganku pun mengering. Semua orang berangsur menjauhiku. Tidak ada lagi sahabat, tidak ada lagi klien. Meski di ambang batas kesabaran itu, selain keluargaku adalah Ratih yang masih sedia berusaha menyadarkanku. Hingga ketika itulah mungkin kesabarannya musnah. Mas, kumohon kembalilah kamu seperti yang dulu. Kamu yang ramah,
Kamu yang sopan, kamu yang selalu menjadi idaman buatku, buat keluargaku dan buat keluargamu. Kumohon Mas, kumohon, kasihan ibu, kasihan Dian adikmu, kasihan bapakmu. Ibaratnya waktu itu masih dengan kelembutan dan kesabarannya sangat tulus. Namun betapapun ia memohon, pikiranku sudah kehilangan akal sehat. Bukannya aku menunduk dan meminta maaf atas kesalahanku, aku justru memaki-makinya. Aku bentak dia dengan kasar. Pada saat itulah bulir bening air mata itu mulai menetes dari lentik bola matanya. Tanda hatinya telah terluka. Namun aku tidak peduli. Dalam kekecewaan itu, Rati masih sempat memberiku nasihat. Mungkin itulah nasihat terakhir yang ia berikan. Setelah itu, aku tidak tahu lagi bagaimana dan di mana dia berada. Mas, kalau kamu tidak bisa menyayangi diri kamu sendiri, bagaimana kamu bisa menyayangi aku, Mas? Menyayangi keluargamu. Ingat, Mas, kelak kalau kamu tidak kembali seperti Daru yang dulu aku kenal, kamu pasti akan menyesal. Sekali lagi kumohon, sadarlah, Mas, atau hubungan kita harus berakhir. Kalau mau pergi, pergi saja. Aku tidak butuh kamu. Pergi. Dan itulah saat terakhir aku melihatnya. Melihat kepergiannya dengan membawa tangis, membawa hati yang terluka. Setelah itu, mungkin memang aku sudah tidak menganggapnya. Aku makin terpuruk dalam kecanduan. Aku masih ingat, saat itu adalah September 2014, saat dimana kami seharusnya mulai menggenggam masa depan yang indah. Maret 2016. Aku sedang dalam perjalanan menuju rumah seorang teman malam itu ketika hujan deras tiba-tiba datang mengguyur. Maka dalam perjalanan itu, karena tidak membawa mantel, kuputuskan mencari tempat berteduh. Rumah besar dengan bangunan yang terlihat kokoh bagi istana itu menarik perhatianku. Tanpa pikir panjang, aku segera memarkir sepeda motor di terasnya sambil menunggu hujan reda. Aku sedang berdiri mengagumi keindahan rumah itu ketika pintu rumah yang berukuran besar itu terbuka lebar. Di sana telah berdiri seorang laki-laki. Ia memandangiku. Namun meski jarak kami sangat dekat, aku tidak bisa memandang wajahnya dengan jelas. Belum sempat aku mengeluarkan sepatah kata pun, sang laki-laki itu telah memintaku masuk. Aku bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Namun kurasakan ada kekuatan besar yang mendorong hatiku untuk mengikuti ajakannya. Aku pun melangkah masuk. Suasana di dalam ruangan itu ternyata sangat remang, nyaris gelap. Aku masih tidak bisa melihat wajah laki-laki itu dengan jelas. Ketika laki-laki itu mempersilahkanku duduk, secara bersamaan muncullah 3 orang dari ruang lain. Dari gerak-geriknya, semuanya perempuan, memanggil yang satu dengan sebutan ibu. Bu, ada tamu. Buatkan minum. Juga sekalian bawakan kudapan. Dari sekilas percakapan, ku ketahui mereka adalah satu keluarga dengan 2 anak perempuan. Sementara itu, sang ibu dan laki-laki yang ternyata adalah ayah mereka kemudian duduk menemaniku. Heranku, tidak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Aku pun juga hanya diam mematung, tidak tahu harus berkata apa. Sekejap kemudian 2 orang perempuan itu kembali muncul. Yang satu membawa beberapa minuman, dan yang lain
membawa beberapa piring berisi kudapan. Silakan diminum, Mas. Juga kudapannya. Mas pasti suka. Sang ibu membuka percakapan dengan suara parau, sementara yang lain hanya duduk terdiam. Aku masih coba melihat dengan jelas bagaimana rupa-rupa mereka. Masih pula diliputi rasa penasaran, siapakah mereka? Aku merasakan ada sedikit keraguan ketika melirik minuman di dalam gelas itu. Aku lihat warnanya yang pekat, tapi aku yakin itu bukan teh. Ku coba mengamati lebih cermat. Hatiku sedikit berdesir ketika samar-samar isi gelas itu berwarna merah kehitaman. Dalam hati aku menanyakan, apakah minuman ini termasuk wedang gala? Si ibu lantas menyodorkan piring-piring berisi makanan, lalu kembali menawariku minuman dan memakan kudapan-kudapan itu. Kembali dalam hati aku berkata, baiklah, tidak baik menolak rezeki. Dan entah apakah Tuhan yang telah beberapa lama aku tinggalkan ini masih menyayangiku, ataukah memang masih tersisa sedikit keimanan dalam jiwaku. Aku mengangkat gelas itu dan kuucapkan bismillah ketika hendak meminumnya. Bersamaan itulah sebuah kilat berkelebat diikuti petir menggelegar dahsyat. Aku sangat terkejut dibuatnya. Dalam kilatan yang hanya singgah beberapa detik itu, telah cukup bagiku untuk meyakini apa isi gelas yang sedang aku pegang. Isi gelas itu memang berwarna merah pekat dan berbau anyir darah. Minumlah, Cah Bagus. Ayo minumlah. Kamu sekarang tamu kami. Kamu harus minum. Kamu harus memakan makanan kesukaan kami. Kamu tidak boleh menolak, Cah Bagus. Kalau kamu menolak, kamu mati. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.